Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, alhamdulillah di pertemuan ini kita masih diberi kesehatan, meski dalam situasi jarak jauh kita masih bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran. Bapak cek dulu ya. Nita, ada tidak? Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Aris ada? Bisa ada Pak. Oke, alhamdulillah ya. Ada Pak hadir. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, coba dipimpin dulu berdoa supaya kita lebih diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin oleh Aris boleh dipimpin untuk melaksanakan kegiatan berdoa. Memimpin berdoa. Nah, di pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai teks eksposisi dan diharapkan setelah pembelajaran daring ini kalian bisa memahami tujuan, fungsi, ciri-ciri, dan isi teks eksposisi. Kalian pernah tidak mendengar, membaca, atau melihat teks eksposisi, atau apa sih yang kalian ketahui tentang teks eksposisi? Ada Pak pernah Pak. Bagaimana? Saya. Oke, silakan. Saya pernah Pak. Silakan. Jadi kemarin saya sudah coba Pak baca-baca buku teks eksposisi. Ya saya baca contohnya. Tapi ini nggak tahu benar atau salah ya. Ini menurut pendapat saya kalau teks eksposisi adalah salah satu jenis teks non fiksi di mana di dalamnya menyampaikan informasi kepada pembaca, kemudian ada gagasan yang ingin disampaikan oleh si penulis yang disertai dengan fakta, Pak. Pengetahuannya sudah cukup luas ya Aris ini ya. Ya. Untuk gambaran awal supaya kalian bisa menerka atau memberikan stimulus kepada kalian. Bapak akan memberikan stimulisasi dan akan memberikan gambaran atau contoh teks eksposisi. Kalian baca baik-baik. Nah, kalian coba pikirkan. Ya, Pak. Setelah membaca ini apa yang kalian pikirkan. Nanti kalian ungkapkan ya. Oh iya, lihat Pak. Nah, coba kalian baca dulu ya. Setelah kalian baca, nanti kalian ungkapkan kira-kira hal apa saja yang kalian dapatkan setelah kalian membaca contoh teks eksposisi ini. Kira-kira setelah kalian baca, apa yang kalian dapatkan sih? Setelah kalian baca tadi, apa kira-kira? Ayo Pak, coba Pak. Boleh, silahkan. Coba ya. Silahkan, Aris. Baik, untuk paragraf pertama yang saya tangkap ya, tadi kan memang saya terlalu kecil ya. Saya pakai kacamata nih Pak, ada gangguan. Itu keberhasilan Jepang dalam menekan mata rantai pandemi COVID-19 gitu. Tentang COVID, Pak Rika. Oh, ya. Kira-kira apa saja yang kamu dapatkan nih yang mengenai COVID ini? Lalu saya baca juga ada argumen ternyata apa ya di teks eksposisi itu. Ada argumen. Kemudian saya lihat juga ada fakta ya Pak. Setelah tadi sudah baca-baca, nah kira-kira nih, Bapak akan menyampaikan problem statement, ciri teks eksposisi itu apa, fungsinya apa, kemudian isinya tentang apa kira-kira kalau berhubungan dengan teks eksposisi setelah kalian baca tadi. Iya Pak saya. Boleh, silakan, Nita. Ciri-ciri apa ya? Ciri yang sudah saya baca tadi yang ada di dalam eksposisi tentang COVID itu satu, ada fakta, Pak. Lalu ada data. Oke, untuk meluruskan atau mungkin memperkuat pendapat kalian, Bapak akan menyampaikan media atau bahan ajar kepada kalian. Coba kalian bandingkan pendapat kalian dengan media dan bahan ajar yang Bapak tampilkan. Kalian bandingkan apa yang sudah tadi kalian kemukakan, pendapat kalian mengenai ciri, isi, dan fungsi
teks eksposisi. Nah, coba kalian baca sebagai perbandingan. Oke, ini ciri-ciri teks eksposisi tadi ada yang mengemukakan mengenai cirinya, coba kalian bandingkan. Nah, ini adalah fungsi teks eksposisi. Ialah untuk menyampaikan, menerangkan, mengungkapkan, atau juga menguraikan suatu gagasan berupa pokok-pokok pikiran itu mengenai suatu topik yang sifatnya non-fiksi dengan dasar argumentasi yang kuat. Nah, berarti kalau argumentasi yang kuat harus didasari oleh fakta atau data statistik. Oke, kemudian isi dalam teks eksposisi. Nah, isi dalam teks eksposisi itu biasanya menjelaskan tentang penjelasan tentang fakta yang disertai dengan data, kemudian fakta itu merupakan hal nyata yang sudah terjadi dengan diperkuat dengan data yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian berisi juga tentang gagasan atau pandangan pengarang terhadap suatu topik. Gagasan bisa dapat berupa opini pengarang. Ya. Oke, Bapak sudah menyampaikan. Tapi kalian bisa mencari informasi tambahan baik di buku paket ataupun di internet, ya. Sebagai apa namanya data collection, coba kalian mencari isi yang berhubungan dengan fakta dan apa namanya gagasan pengarang mengenai contoh teks eksposisi yang pertama tadi Bapak tampilkan. Ya, ini sebagai data processing kalian dalam mengolah apa yang sudah kalian ketahui. Bisa ya. Jadi kalian nanti cari fakta yang cari isi yang berhubungan dengan fakta maupun argumen gagasan dari si pengarang mengenai topiknya. Bisa ya. Tadi kan kalian sudah mengetahui ciri-ciri dan fungsinya. Nah, sekarang coba Bapak minta kalian menganalisa isinya yang dilihat dari fakta maupun gagasan dari si pengarang berbentuk argumen. Oke. Nih. Coba kalian cari apa namanya isi yang berhubungan dengan fakta maupun argumen. Ada yang mau berpendapat? Jepang berhasil, Pak, Bagaimana? mengatasi wabah COVID-19. Itu isinya. Jepang berhasil mengatasi wabah COVID-19 berdasarkan data dari World Meters. Ya. Total kasus infeksinya berkurang dari 16.000. Oh, bukan. Negara itu. Coba ya. Kalau contoh faktanya yang kamu temukan apa? Ini angka rasio kematiannya 5,3%. Itu fakta. Betul, benar. Jadi ada keterangan data yang akurat. Nah, anak-anak nanti kalian tulis pekerjaannya, maksudnya tugas yang tadi menganalisa isi secara bentuk argumen maupun fakta secara detail, secara lengkap. Nah, nanti kalian kirimkan hasilnya, bisa kalian maksudnya tampilkan ya di sini hasilnya. Nanti kita koreksi bareng-bareng hasil pekerjaan kalian nanti ya. Melalui media apa Pak? Kalian nanti menampilkannya lewat apa namanya share screen. Tapi kalau misalkan waktunya nanti tidak cukup dalam share screen Zoom ini, mungkin nanti kalian bisa mengirimkannya lewat WA ke Bapak ya. Karena mungkin ada keterbatasan waktu kita jam pelajaran kita. Ya, tapi kalau waktunya masih cukup, silahkan nanti kalian kirimkan lewat ini. Apa namanya share screen di Zoom ini.
Oke, nah terima kasih kalian sudah mengirimkan share screen-nya. Nah, ini yang pekerjaannya Aris ada yang perlu diperbaiki nih. Nah, salah satunya Aris telah tadi mencantumkan apa namanya adanya opini. Nah, Aris mengkategorikannya itu sebagai fakta. Apa sih simpulan atau refleksi dari hasil kegiatan pembelajaran kita? Apa yang kalian dapatkan? Banyak, Pak. Apa kira-kira? Hanya Pak. Satu, kita tahu isi eksposisi. Ya, Terus terus. pengertian eksposisi, ciri-ciri eksposisi. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, oke, nanti kita akan membahas mengenai struktur, kaidah, maupun kita akan nanti belajar membuat teks eksposisi. Nah, hari ini kan kita sudah mengetahui mengenai apa nih isi mengenai teks eksposisi, apa nih ciri-cirinya, apa nih fungsinya. Jadi untuk pembelajaran selanjutnya ini sangat berkesinambungan. Nanti kalau ada Ya, pertanyaan, terima karena kasih nih waktu Pak. kalau ada pertanyaan, kalian bisa ajukan ke Bapak lewat WA. Karena apa? Karena waktunya kita sudah mulai mendekati akhir. Gitu ya, ada keterbatasan jam pelajaran. Oke. Terima kasih anak-anak. Sehat selalu. Tetap apa namanya menjaga kebersihan agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Ya.